Di ujung selatan sebuah desa kecil yang belum terjamah modernisasi, berdiri sebuah gubuk kayu sederhana beratapkan daun rumbia yang sudah mulai lapuk. Gubuk itu berdiri menyendiri di antara rimbunan pohon kelapa dan menghadap langsung ke hamparan laut biru yang luas. Gubuk itulah tempat tinggal Pak Samin, seorang nelayan tua yang hidup sebatang kara setelah istrinya wafat bertahun-tahun lalu dan tidak dikaruniai anak. Pak Samin dikenal sebagai sosok yang sederhana dan bersahaja. Rambutnya sudah memutih semua. Wajahnya dipenuhi kerutan yang menjadi saksi usia dan pengalaman panjang hidupnya. Meski badannya sudah tak sekuat dulu, setiap pagi ia tetap bangun sebelum fajar, menyiapkan perahunya yang kecil, dan berangkat melaut seorang diri. Ia tak pernah mengeluh. Laut adalah sahabat lamanya, tempat ia mengadu nasib sekaligus tempat ia menyatu dengan alam. Pekerjaan melaut bukanlah perkara mudah, terlebih bagi orang seusianya. Tapi Pak Samin tak pernah mengeluh tentang hasil. Kadang pulang dengan keranjang penuh ikan, kadang hanya 2 ekor kecil, bahkan tak jarang pulang dengan tangan kosong. Namun ia selalu pulang dengan senyuman dan rasa syukur yang tulus. Ikan hasil tangkapan ia jual di pasar atau ditukar dengan beras dan kebutuhan lain. Sisanya ia masak untuk makan sehari-hari, kadang dikeringkan untuk disimpan beberapa hari ke depan. Selain melaut, Pak Samin juga menanam beberapa sayur-sayuran di belakang gubuknya. Kangkung, bayam, dan cabai rawit tumbuh liar namun cukup untuk memenuhi kebutuhan makan sederhana. Di siang hari, setelah kembali dari laut, ia biasanya duduk santai di bawah pohon kelapa sambil menyeruput kopi pahit buatannya, memandangi laut lepas yang tenang sambil berbicara sendiri seakan sedang berdialog dengan alam. Laut ini tak pernah marah padaku. Bahkan saat aku pulang dengan tangan kosong, ia tetap menyapaku dengan ombaknya, gumamnya suatu siang, sambil tersenyum kecil. Meski hidup dalam kesunyian dan kekurangan, Pak Samin tidak pernah merasa kesepian. Ia sudah bersahabat dengan alam, dengan angin laut, suara ombak, dan nyanyian burung camar. Ia juga dikenal baik oleh warga desa, meski ia jarang ikut berkumpul karena lebih senang tinggal di pinggiran. Anak-anak kecil menyukai cerita-cerita lamanya, tentang ikan raksasa, laut yang bisa bicara, dan kisah-kisah bijak dari masa muda. Pak Samin itu hatinya emas, walau rumahnya dari kayu lapuk. Begitu kata Bulani, penjual sayur di pasar desa. Suatu sore, setelah menjemur ikan asin di halaman, Pak Samin duduk termenung di depan rumahnya sambil mengamati matahari yang perlahan tenggelam ke laut. Warna langit berubah oranye keemasan, dan suara jangkrik mulai terdengar. Hari itu laut tenang sekali, seakan menyampaikan pesan bahwa hidupnya akan berubah. Tapi tentu saja Pak Samin tidak menyadarinya. Bagi dia, hari itu sama saja dengan hari-hari sebelumnya. Damai, sunyi, dan penuh ketenangan. Malam harinya, ia duduk di depan tungku dapur, memasak nasi liwet dengan sisa ikan asin dan daun singkong. Aromanya sederhana tapi hangat. Setelah makan malam, ia menyalakan pelita kecil dan duduk di kursi reotnya sambil membaca buku tua yang sudah hampir tak bisa terbaca. Tak lama, ia pun merebahkan diri di dipan bambu, ditutupi kain sarung lusuh, dan tidur ditemani suara debur ombak yang menabrak batu karang. Hidup Pak Samin memang sederhana, tapi ada kekayaan yang tidak bisa dihitung dengan uang, ketenangan batin. Ia tidak membutuhkan banyak hal untuk merasa cukup. 1 piring nasi, sepotong ikan, dan suara laut yang menemani tidurnya sudah cukup membuatnya bersyukur setiap hari. Ia tak pernah membayangkan akan terjadi sesuatu yang mengubah hidupnya. Ia hanya berniat menjalani sisa usianya dalam kedamaian, jauh dari hiruk-pikuk kota dan drama manusia. Namun kehidupan memang tak selalu berjalan lurus seperti garis pantai yang ia pandangi tiap pagi. Takdir kadang membawa seseorang ke tempat yang tak pernah mereka rencanakan. Dan tanpa disangka-sangka, kehidupan Pak Samin yang tenang akan segera terguncang oleh satu pertemuan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya.
seorang bocah kecil yang akan mengubah segalanya. Tapi malam itu, Pak Samin belum tahu apa-apa. Ia hanya menarik selimut tipis, menutup matanya perlahan, dan berkata pelan sebelum tertidur. Besok aku harus bangun lebih pagi, ombak sedang bagus-bagusnya. Malam terus berjalan, bulan menggantung sempurna di langit, dan angin laut berhembus lembut ke arah daratan. Sementara Pak Samin tidur nyenyak, tak ada yang tahu bahwa tak jauh dari sana, di dalam hutan yang sunyi, seorang anak kecil sedang berjalan tertatih-tatih dalam ketakutan, mencari seseorang, siapapun, yang bisa menyelamatkannya. Fajar mulai menyingsing di ufuk timur, menghapus sisa embun malam yang menempel di dedaunan hutan dan rerumputan di tepi pantai. Udara pagi masih sejuk, dan suara burung-burung bersahutan memecah kesunyian, menandai hari baru yang seperti biasa akan dimulai damai. Seperti rutinitas biasanya, Pak Samin telah bangun sejak langit masih gelap. Ia menyeduh kopi hitamnya dan menyantap sepotong ubi rebus sebelum melangkah ke laut. Namun pagi itu berbeda. Angin laut bertiup agak kencang, dan ombak tampak mulai gelisah. Melihat tanda-tanda cuaca yang kurang bersahabat, Pak Samin memutuskan untuk tidak pergi melaut. Mungkin hari ini aku cukup cari kayu bakar di hutan saja, gumamnya sambil mengambil parang kecil yang biasa ia gunakan untuk memotong ranting kering. Ia berjalan menyusuri jalan setapak kecil yang menuju ke hutan di belakang gubuknya. Jalan itu sudah biasa ia lewati, dikelilingi pohon-pohon tinggi dan semak belukar yang lebat. Ia tak pernah merasa takut. Baginya hutan adalah sahabat lama, tempat ia mencari kayu, tanaman obat, dan kadang sekadar menenangkan pikiran. Saat matahari mulai naik, sinarnya menyusup melalui celah-celah dedaunan, membentuk lukisan cahaya yang menari di tanah. Pak Samin terus berjalan sambil memotong ranting kering yang ia temukan, dan sesekali berhenti untuk mengikatnya menjadi bundelan kecil. Namun tiba-tiba, langkahnya terhenti. Ia mendengar suara. Bukan suara binatang, bukan juga suara angin, tapi suara tangis. Tangisan lirih dan pelan, seperti seseorang yang sedang menahan isak agar tak terdengar. Pak Samin mengerutkan dahi. Ia memasang telinga lebih saksama, memastikan bahwa itu bukan halusinasinya sendiri. "Siapa di sana?" tanyanya pelan. Tidak ada jawaban, hanya tangisan yang terdengar makin jelas. Pak Samin pun mengikuti sumber suara itu dengan hati-hati. Semak-semak ia singkap, ranting-ranting ia dorong, hingga akhirnya ia tiba di sebuah pohon besar berakar menjuntai seperti tirai raksasa. Dan di sanalah, ia melihat sosok kecil yang duduk meringkuk di antara akar-akar itu. Seorang anak laki-laki, kurus dan lusuh, mengenakan pakaian kotor dan sobek di sana-sini. Wajahnya penuh debu dan luka lecet, rambutnya acak-acakan, dan matanya sembab karena menangis terlalu lama. Anak itu tampak ketakutan dan lemah. Ketika melihat Pak Samin mendekat, ia refleks mundur dan memeluk lututnya lebih erat. Pak Samin terkejut, tapi tak buru-buru mendekat. Ia tahu anak itu pasti ketakutan. Dengan suara lembut, ia berkata, "Nak, kamu siapa? Apa kamu tersesat?" Anak itu hanya memandangnya dengan mata ketakutan, tak menjawab sepatah kata pun. Pak Samin perlahan jongkok, berusaha tidak membuat gerakan mengejutkan. "Bapak tidak akan menyakitimu. Namaku Samin. Bapak tinggal di dekat sini, di tepi laut. Kamu sendirian di sini." Anak itu menunduk, lalu menggeleng pelan. Namun ia tidak bicara. Tangisnya makin lirih, suaranya makin teredam oleh ketakutannya sendiri. Pak Samin menaruh parangnya di tanah dan membuka bekalnya, sepotong singkong rebus dan sebotol air. Ia ulurkan ke arah anak itu. "Kamu lapar, Nak? Ini makan dulu, ya. Tenang, Bapak enggak apa-apain." Anak itu menatap singkong dan botol air itu dengan ragu. Tapi rasa lapar akhirnya mengalahkan rasa takut. Dengan tangan gemetar,
Ia ambil potongan singkong dan mulai makan perlahan, lalu meneguk air dengan napas terburu-buru. Pak Samin hanya duduk diam, menunggu, memberikan ruang. Setelah beberapa menit, wajah anak itu terlihat sedikit lebih tenang, meski tetap waspada. "Apa namamu, Nak?" tanya Pak Samin lagi, lembut. Anak itu hanya diam. Ia menunduk, menggigit bibir, dan sesekali menoleh ke arah hutan seolah takut seseorang akan datang. Karena tak mendapat jawaban, Pak Samin memutuskan untuk tidak memaksa. Ia hanya berdiri pelan dan berkata, "Bapak mau pulang. Kalau kamu mau ikut, kamu bisa tinggal di gubuk Bapak. Ada makanan hangat dan tempat tidur. Tapi kalau kamu mau di sini, Bapak juga nggak akan maksa." Pak Samin berjalan menjauh beberapa langkah, pura-pura tak mempedulikan anak itu. Tapi langkahnya baru sampai 10 meter ketika ia mendengar suara ranting patah dari belakang. Ia menoleh dan melihat anak itu berdiri, lalu pelan-pelan berjalan mengikutinya, tanpa kata. Wajahnya masih takut, tapi matanya menunjukkan harapan. Pak Samin tersenyum tipis. Ia melangkah kembali ke arah anak itu, meraih tangannya yang kurus dan kotor. "Ayo, Nak, kita pulang." Dan sejak saat itu, hidup Pak Samin tidak lagi sama. Hari itu langit mendung ketika Pak Samin berjalan perlahan menyusuri jalan setapak menuju gubuknya, dengan seorang anak kecil yang belum ia ketahui namanya berjalan di sampingnya. Meski tubuhnya mungil dan langkahnya pelan, anak itu tetap berusaha menyamai langkah Pak Samin, seolah takut ketinggalan atau ditinggalkan. Sesekali ia menatap ke arah belakang, ke arah hutan yang semakin jauh tertinggal, lalu kembali menunduk. Tak sepatah kata pun keluar dari mulutnya. Pak Samin tidak memaksanya bicara. Ia hanya menggenggam tangan anak itu dengan lembut, memberikan rasa aman yang mungkin sudah lama tidak dirasakan bocah itu. Angin pantai mulai terasa saat mereka mendekati tepi hutan. Dari kejauhan, terlihat gubuk kecil Pak Samin yang berdiri di antara rimbunan pohon kelapa dan semak belukar, menghadap langsung ke laut lepas. Disitulah tempat tinggal sederhana namun penuh ketenangan yang telah ia huni selama puluhan tahun. Sesampainya di gubuk, Pak Samin langsung menyuruh anak itu duduk di bangku bambu di depan rumah. Ia mengambil air bersih dari tempayan tanah liat dan kain bersih seadanya. Dengan penuh kesabaran, ia membersihkan wajah dan tangan anak itu. Luka lecet di kaki dan lengan anak itu ia obati dengan ramuan dari daun sirih dan minyak kelapa buatan sendiri. Anak itu hanya diam, namun sorot matanya mulai melembut saat melihat kebaikan yang diberikan tanpa pamrih. Setelah semua selesai, Pak Samin menghidangkan sepiring nasi jagung dan ikan asin hasil tangkapannya kemarin. Anak itu makan dengan lahap. Baru setelah kenyang, ia tampak mengantuk. Pak Samin mengajaknya masuk ke dalam gubuk. Ia membentangkan tikar di sudut ruangan, memberikan bantal kapuk tua dan sarung untuk selimut. Sebelum tidur, Pak Samin berkata pelan, "Kalau kamu takut atau sedih, kamu boleh nangis. Tapi di sini kamu aman, Nak. Bapak enggak akan nyakitin kamu. Kamu boleh tinggal di sini selama kamu mau." Anak itu hanya memandangi Pak Samin sesaat. Tatapan matanya dalam dan penuh kebingungan, tapi juga mengandung rasa lega. Lalu ia menarik selimut dan memejamkan mata. Beberapa saat kemudian, terdengar napasnya teratur, ia tertidur. Hari-hari berikutnya berjalan pelan namun penuh makna. Anak itu belum juga mengucapkan sepatah kata pun. Bahkan saat Pak Samin mengajaknya bicara, memberinya makanan, atau mengajaknya ke laut. Tapi ia menunjukkan tanda-tanda kepercayaan yang tumbuh perlahan. Ia selalu mendekat saat Pak Samin ada di dekatnya. Ia menatap dengan penuh rasa ingin tahu ketika Pak Samin memperbaiki jaring ikan atau memotong kayu. Ia bahkan mulai membantu menyapu halaman dan mencuci piring dengan caranya sendiri. Pak Samin mulai memanggilnya, "Nak," saja, karena belum tahu nama aslinya. Namun di dalam hatinya,
Ia merasa anak itu sudah seperti cucunya sendiri. Ia bahkan sempat berkata sambil tersenyum, "Kalau kamu nggak mau ngomong juga, Bapak panggil kamu Raka saja, ya. Namanya bagus. Artinya penjaga." Dan sejak itu, anak itu resmi dipanggil Raka. Meski belum bicara, Raka mulai memperlihatkan ekspresi yang lebih jernih. Ia tertawa kecil saat melihat kepiting merangkak lucu di atas pasir, atau saat Pak Samin pura-pura salah masak nasi. Ia juga suka duduk berlama-lama di tepi pantai, menatap laut, sambil memeluk lutut. Kadang, air mata jatuh dari matanya diam-diam. Namun ia selalu cepat menyekanya, seolah tak ingin Pak Samin tahu bahwa ia sedang bersedih. Pada suatu malam yang sunyi, ketika angin laut berembus kencang dan suara deburan ombak menghantam karang terdengar keras, Raka mendekati Pak Samin yang sedang duduk di depan perapian. Ia duduk pelan di sampingnya, dan tanpa kata, menyandarkan kepala di bahu tua lelaki itu. Pak Samin memandangi bocah itu dengan tatapan sayang. Ia tak menyangka, di usia tuanya, ia bisa merasakan kedekatan yang begitu dalam dengan seorang anak yang bahkan belum ia kenal sepenuhnya. Malam itu, Pak Samin hanya berkata lirih, "Kamu nggak perlu buru-buru cerita. Tapi kapanpun kamu siap, Bapak akan dengarkan. Apapun ceritamu." Raka tak menjawab. Namun malam itu, ia tidur lebih nyenyak dari biasanya. Beberapa hari kemudian, kejadian kecil membuat hati Pak Samin tersentuh. Saat ia pulang dari laut dengan badan basah kuyup dan wajah letih, ia mendapati gubuknya sudah disapu, air minum di tempayan sudah diisi ulang, dan ikan hasil tangkapannya sudah dibersihkan. Raka duduk di depan rumah, menunggu dengan wajah polos. Pak Samin tertawa kecil. "Wah, kamu bantu Bapak, ya? Hebat Raka ini." Tiba-tiba, Raka menatapnya. Dan untuk pertama kalinya, suara kecil itu terdengar pelan namun jelas. "Bapak capek." Pak Samin tertegun. Dadanya terasa sesak. Ia tak menyangka, Raka akhirnya bicara, dan kata pertamanya adalah perhatian. Dengan suara bergetar, Pak Samin tersenyum dan menjawab, "Iya, Nak, capek. Tapi capeknya hilang dengar kamu manggil Bapak." Hari itu menjadi tonggak perubahan dalam hubungan mereka. Raka mulai berbicara pelan-pelan, terbata-bata, dan belum banyak. Tapi setiap kata yang ia ucapkan terasa seperti anugerah. Ia mulai memanggil Pak Samin dengan Bapak, dan menyebut dirinya Raka. Meski belum jelas apakah itu memang nama aslinya, atau ia hanya mengikuti panggilan yang diberikan Pak Samin. Namun satu hal yang tetap membuat Pak Samin heran, kalung emas kecil yang selalu dipakai Raka. Kalung itu tak pernah dilepas, bahkan saat tidur atau mandi. Kalung itu tampak mahal dan aneh jika dipakai oleh anak terlantar. Di bagian tengah kalung terdapat liontin bulat dengan ukiran huruf dan lambang yang tidak biasa, seperti lambang keluarga bangsawan atau orang terpandang. Pak Samin hanya memandanginya diam-diam, belum berani menanyakan langsung. Ia tahu, masa lalu Raka belum siap untuk diceritakan. Namun di dalam hatinya, ia mulai bertanya-tanya, siapa sebenarnya anak ini? Dan dari kejauhan, badai kehidupan mulai perlahan menggulung, membawa kisah masa lalu yang kelam menuju arah gubuk kecil itu. Sejak malam badai itu, hidup Pak Samin berubah total. Dulu, hari-harinya hanya diisi oleh kesunyian, jaring ikan yang koyak, dan laut yang tak pernah memberinya lebih dari cukup. Tapi sekarang, ada suara lain di rumah kecilnya. Suara langkah kecil di pagi hari, tawa bocah yang belum lepas dari luka, dan cerita-cerita sederhana yang membuat hidupnya terasa berarti kembali. Anak itu, yang belum tahu siapa dirinya, kini dipanggil Raka. Nama yang diberikan Pak Samin agar ia punya pegangan baru dalam hidup.
Raka itu artinya kuat, kata Pak Samin waktu itu, sambil mengusap kepala bocah itu yang tertidur kelelahan setelah membantu menggulung jaring. Mulai sekarang, kamu hidup sama bapak ya. Kita hadapi semuanya bareng-bareng. Hari-hari yang penuh kehangatan. Mereka mulai menjalani hari-hari seperti keluarga kecil. Setiap pagi, sebelum matahari naik tinggi, Pak Samin mengajak Raka menyusuri pantai untuk memeriksa perangkap ikan yang mereka pasang malam sebelumnya. Tangan Raka memang kecil, tapi cepat belajar. Ia tahu cara membuka perangkap dengan hati-hati, memisahkan ikan yang bisa dijual dan yang harus dilepaskan kembali. Kalau ikan ini masih kecil, jangan diambil, nak, ujar Pak Samin suatu pagi. Biar dia tumbuh besar dulu, baru nanti kita ambil. Semua ada waktunya. Raka mengangguk pelan. Ia belajar tentang kesabaran, tentang menghormati alam, tentang kehidupan sederhana namun jujur. Setiap pelajaran dari Pak Samin selalu ia simpan baik-baik di dalam hati. Karena ia tahu, lelaki tua itu bukan hanya menyelamatkan nyawanya, tapi juga memberinya rumah yang baru. Di sore hari, mereka akan duduk di bawah pohon waru besar dekat pantai, makan ikan bakar sederhana dengan sambal garam, dan memandangi matahari yang turun pelan-pelan ke laut. Kadang, Raka bertanya hal-hal kecil. Bapak, kenapa ombak selalu datang dan pergi? Pak Samin menjawab sambil tersenyum. Karena laut tahu, semua yang datang pasti akan pergi. Tapi yang benar-benar sayang, pasti akan kembali. Raka hanya diam, lalu bersandar di bahu Pak Samin. Tak ada lagi ketakutan. Tak ada mimpi buruk. Setidaknya, untuk sementara waktu. Kehidupan desa yang sederhana. Warga desa mulai mengenal Raka sebagai anak angkat Pak Samin. Meski beberapa orang sempat bertanya-tanya dari mana asalnya. Namun karena bocah itu sopan, rajin membantu, dan selalu tersenyum, perlahan semua orang menerima kehadirannya. Bahkan, beberapa anak nelayan lain mulai mengajak Raka bermain bola di lapangan pasir dekat dermaga. Ada seorang ibu pemilik warung, Bu Marni, yang sering memberi Raka pisang goreng hangat tanpa bayaran. Anak sebaik kamu, harus makan yang enak, nak, katanya sambil menyelipkan 2 gorengan ke tangan Raka. Anggap aja kamu cucuku. Pak Samin sendiri merasa hatinya seperti direkat kembali. Setelah kehilangan istrinya bertahun-tahun lalu, ia tak pernah menyangka akan merasakan arti keluarga lagi. Tapi Raka datang seperti cahaya pagi yang lembut, menyinari setiap sudut gelap hidupnya. Namun di balik semua kebahagiaan itu, Pak Samin tak pernah lupa satu hal. Masa lalu Raka belum benar-benar jelas. Dan ia tahu, suatu saat, kenyataan itu akan datang mengetuk pintu mereka. Kalung yang masih menyimpan misteri. Raka masih memakai kalung emas itu setiap hari. Ia tak pernah melepasnya, bahkan saat mandi di laut. Kalung itu adalah satu-satunya penghubung dengan masa lalunya. Satu-satunya benda yang membuatnya merasa masih punya ibu. Pak Samin tak pernah memaksanya bicara soal itu lagi. Ia tahu, jika waktunya tepat, Raka akan terbuka dengan sendirinya. Dan sementara itu, ia memilih menjadi peneduh, bukan pengungkit luka. Suatu malam, setelah makan malam sederhana, Raka mendekati Pak Samin dengan membawa buku gambar dan pensil kecil yang didapat dari anak tetangga. Bapak, boleh Raka gambar? Tentu boleh, nak. Gambar apa? Gambar bapak, katanya polos. Pak Samin tertawa kecil. Loh, buat apa? Biar kalau Raka besar nanti, dan kalau Raka jauh, Raka masih bisa ingat wajah bapak. Pak Samin terdiam. Hatinya seperti diremas perlahan. Ia menatap mata jernih bocah itu, lalu memeluknya erat. Dalam pelukan itu, ia tahu, cinta yang hadir di antara mereka bukan karena darah, tapi karena takdir yang mempertemukan 2 hati yang sama-sama kehilangan. Ketakutan yang masih mengintai.
Malam-malam mereka tetap dihantui suara-suara dari hutan. Angin kadang membawa suara seperti jeritan, entah dari burung hantu atau binatang lain. Dan sesekali, Raka masih bermimpi buruk. Ia terbangun dengan peluh dingin, lalu menggenggam tangan Pak Samin erat-erat. "Bapak, jangan tinggalin Raka ya. Bapak nggak akan kemana-mana, nak. Kamu aman di sini." Di luar gubuk, laut tetap bergelombang pelan. Bintang-bintang berguguran di langit. Tak ada yang tahu bahwa di bukit seberang sana, dua pasang mata mengamati mereka dari balik pepohonan. Salah satu dari mereka menulis sesuatu di buku catatan lusuh. Target kemungkinan besar ditemukan. Bocah mengenakan kalung identik. Segera laporkan ke pihak atas. Suasana pasar desa pagi itu ramai seperti biasa. Ibu-ibu membawa keranjang rotan penuh hasil kebun. Para nelayan menurunkan ikan-ikan segar dari perahu kecil mereka, dan suara tawar-menawar menggema di udara. Pak Samin berdiri di depan lapak garam, menunggu giliran menimbang ikan hasil tangkapan malam tadi. Di sebelahnya, Raka memegang kantong plastik berisi beberapa ikan kembung dan udang kecil, sambil sesekali memandangi orang-orang yang berlalu lalang. Namun pagi itu, sesuatu terasa berbeda. Pak Samin memperhatikan dua orang lelaki yang terlihat mencolok berdiri di sudut pasar. Pakaian mereka bersih, terlalu rapi untuk ukuran desa. Salah satu dari mereka membawa map hitam dan memegang foto. Mereka berbicara dengan beberapa pedagang, memperlihatkan foto itu, lalu mencatat sesuatu. Wajah mereka serius, matanya tajam menyapu setiap sudut pasar. "Pak, itu siapa ya?" tanya Raka lirih sambil menarik baju Pak Samin. Pak Samin menoleh cepat, lalu tersenyum menenangkan. "Nggak tahu, mungkin orang kota cari barang." Tapi di dalam hatinya, Pak Samin merasa ada yang tak beres. Beberapa menit kemudian, salah satu dari dua lelaki itu mendekati Pak Samin. "Permisi, Pak. Apakah Bapak tinggal di desa ini?" Pak Samin mengangguk. "Betul. Ada yang bisa saya bantu?" Lelaki itu mengeluarkan selembar foto dari mapnya dan memperlihatkannya. "Kami sedang mencari anak ini. Namanya Adrian. Ia hilang 2 bulan lalu saat berlibur bersama keluarga di kawasan perbukitan dekat sini. Bapak pernah melihat dia?" Pak Samin menatap foto itu sebentar. Jantungnya berdegup lebih cepat. Wajah bocah di foto itu, meski lebih rapi dan bersih, sangat mirip dengan Raka. Kalung emas kecil itu juga terlihat menggantung di leher anak dalam foto. Ia menelan ludah, lalu pura-pura menyipitkan mata. "Sepertinya saya nggak pernah lihat," jawabnya dengan tenang. "Di desa ini banyak anak-anak main di pantai, tapi saya nggak tahu nama mereka satu-satu." Lelaki itu mengangguk pelan, lalu meninggalkan mereka setelah mengucapkan terima kasih. Tapi Pak Samin tahu, jawaban itu hanya akan menunda masalah. Ia harus cepat bertindak. Setelah menyelesaikan urusannya di pasar, Pak Samin segera mengajak Raka pulang. Di sepanjang jalan, pikirannya kalut. Ia harus memikirkan apa yang akan terjadi jika kebenaran itu terbongkar. Raka bukan anak biasa. Ia pasti berasal dari keluarga besar dan berpengaruh. Dan sekarang, mereka sudah datang mencari. Di rumah, Raka menyadari kegelisahan Pak Samin. "Bapak kenapa?" tanyanya pelan. Pak Samin menatap wajah bocah itu. Raka, yang kini sudah mulai bisa tertawa lepas dan tidur nyenyak, terlihat jauh lebih sehat dibandingkan pertama kali ia ditemukan. Dan kini, ia harus dihadapkan pada kenyataan bahwa mungkin waktu kebersamaan mereka tinggal sebentar lagi. "Raka," ujar Pak Samin hati-hati. "Kalau suatu hari ada orang datang dan bilang mereka kenal kamu, kamu harus jujur ya. Bapak nggak akan marah. Bapak cuma pengen kamu bahagia." Raka terdiam. Matanya mulai berkaca-kaca. Raka nggak mau pergi. Raka mau sama Bapak terus.
Pak Samin menarik napas panjang. Ia memeluk anak itu, mencoba menyembunyikan rasa cemas yang kian besar. Malam harinya, angin bertiup lebih kencang dari biasanya. Suara ombak terdengar menggelegar, seakan memberi pertanda akan datangnya sesuatu yang besar. Sementara itu, dua pria tadi duduk di rumah kepala desa. Mereka menunjukkan foto yang sama dan menceritakan bahwa anak itu adalah putra tunggal seorang pengusaha kaya di kota yang hilang 2 bulan lalu saat sedang berlibur di villa perbukitan dekat kawasan hutan. Saat itu, terjadi longsor kecil dan bocah itu tidak ditemukan. Semua orang mengira ia jatuh ke jurang atau hilang di hutan. Pencarian dihentikan setelah 2 minggu. Namun sekarang, ada laporan dari seorang pedagang di pasar bahwa ia melihat anak yang mirip dengan foto tersebut tinggal bersama seorang nelayan tua. Seorang bocah pendiam, selalu mengenakan kalung emas. Mata kepala desa melebar. Ia mengenal siapa yang dimaksud. Kalau benar begitu, berarti kita menyimpan anak orang kaya. Salah satu pria itu tersenyum tipis. Bukan menyimpan, Pak. Mungkin menyelamatkan. Kami hanya ingin membawa anak itu kembali ke keluarganya. Tapi tentu kami harus memastikan dulu. Pagi berikutnya, situasi menjadi tegang. Dua pria itu kembali berjalan ke arah rumah Pak Samin. Tapi Pak Samin sudah bersiap. Ia membawa Raka ke tempat yang aman di balik bukit, tempat biasa ia berteduh saat badai. Untuk sementara kita di sini dulu, Nak. Ucap Pak Samin sambil menyalakan api kecil dari ranting kering. Biar semuanya tenang dulu. Raka menggenggam tangannya. Bapak takut Raka diambil orangnya? Pak Samin mengangguk pelan. Bapak cuma takut kamu sedih. Itu saja. Sementara itu, di desa, orang-orang mulai membicarakan kabar mengejutkan. Seorang pedagang bercerita bahwa ia melihat anak angkat Pak Samin mirip sekali dengan anak hilang dari kota yang beritanya sempat masuk koran. Beberapa warga mulai mendekat ke rumah Pak Samin, tapi tak menemukannya. Pihak kepala desa pun menyarankan dua pria itu untuk menunggu. Mereka mengutus satu orang untuk memanggil Pak Samin ke balai desa agar semuanya bisa dibicarakan baik-baik. Namun Pak Samin belum siap. Ia masih ingin menikmati waktu terakhirnya dengan Raka, jika memang perpisahan tidak bisa dihindari. Di tempat persembunyian sederhana itu, mereka menghabiskan sore dengan menyalakan api unggun dan memanggang singkong. Raka, kamu pernah ingat siapa nama lengkapmu? Tanya Pak Samin pelan. Raka mengernyit. Raka juga nggak tahu, Pak. Tapi waktu mimpi, Raka pernah dengar suara ibu teriak, Adrian. Tapi Raka nggak tahu itu siapa. Pak Samin menatap kosong ke arah laut dari kejauhan. Hatinya semakin berat. Malam itu, saat Raka tidur bersandar di bahunya, Pak Samin diam-diam membuka lemari kayu tua tempat ia menyimpan pakaian lama Raka. Saat membersihkannya dulu, ia pernah menyimpan celana anak itu tanpa banyak memeriksa. Tapi kini, rasa penasarannya muncul kembali. Ia membalikkan saku celana yang sudah agak kusam dan menemukan sesuatu yang basah terkena kelembapan. Secarik kertas, sobek di tepinya, bertuliskan tulisan tangan. Untuk Adrian, anak kesayanganku. Jika kamu membaca ini, berarti kamu sudah besar. Jangan pernah lepas kalung dari ibu, ya. Kami akan selalu mencarimu. Pak Samin menatap kertas itu lama. Ia kini tak punya alasan untuk menyangkal. Bocah itu adalah Adrian. Bocah hilang yang dicari-cari keluarganya. Namun pertanyaan yang jauh lebih sulit dari itu mulai menggelayuti pikirannya. Apakah Raka, atau Adrian, akan bahagia jika kembali ke kehidupan lamanya? Atau justru kehilangan kebebasan yang ia temukan di sini? Pak Samin tahu, hari-hari damai mereka takkan bertahan lama lagi. Mentari baru saja menyibak cakrawala ketika suara langkah kaki terdengar di tanah berpasir desa nelayan itu.
Dua pria asing yang sempat terlihat di pasar kini menyusuri jalanan sempit menuju rumah-rumah warga. Wajah mereka serius, langkahnya mantap, dan mata mereka awas menelusuri setiap detail. Mereka telah mendapatkan informasi tambahan. Seorang bocah laki-laki dengan kalung emas sering terlihat membantu seorang nelayan tua yang tinggal di pinggir pantai. Deskripsi itu cocok dengan data yang mereka bawa. Tanpa membuang waktu, mereka langsung mengarah ke rumah Pak Samin. Pak Samin, yang baru pulang dari laut pagi itu, baru saja meletakkan ember ikan saat langkah berat terdengar di depan rumahnya. "Permisi." Suara berat salah satu pria itu memecah ketenangan pagi. Pak Samin memutar tubuhnya pelan, mencoba menyembunyikan kegugupan. "Iya, ada yang bisa saya bantu?" Salah satu dari mereka mengangkat map hitamnya dan kembali menunjukkan foto yang sama. "Kami hanya ingin bertanya, Pak. Apakah Bapak mengenal anak ini?" Pak Samin menatap foto itu lagi, kali ini lebih lama. Jantungnya kembali berdegup cepat, namun ia berusaha tetap tenang. "Sepertinya saya sudah jawab di pasar kemarin. Saya tidak kenal, Pak." Pria itu bertukar pandang dengan rekannya. Mereka tahu Pak Samin menyembunyikan sesuatu, tapi belum punya bukti kuat untuk menekan lebih jauh. Sementara itu, dari dalam rumah, sepasang mata kecil mengintip di balik anyaman dinding bambu. Raka, atau Adrian, berdiri kaku melihat dua pria asing itu. Entah kenapa, tubuhnya langsung dingin. Ada ketakutan yang tak bisa ia jelaskan. Wajah mereka asing, tapi ada sesuatu dalam sorot mata pria-pria itu yang membuatnya ingin berlari. Ia segera mundur pelan dan bersembunyi di bawah ranjang bambu, menahan napas, berdoa agar tidak ketahuan. "Pak," salah satu pria mencoba lebih persuasif. "Kami hanya ingin memastikan. Anak ini menghilang 2 bulan lalu. Kami tidak menuduh siapa-siapa. Kalau Bapak mengenalnya, atau pernah melihatnya, kami harap Bapak bisa jujur. Ini soal keselamatan anak itu." Pak Samin tersenyum kaku. "Saya mengerti. Tapi saya benar-benar tidak kenal. Kalau boleh tahu, siapa kalian sebenarnya?" Salah satu dari mereka mengeluarkan kartu identitas. "Kami utusan dari keluarga Adrian Hartanto. Ayahnya pemilik Hartanto Group. Kami ditugaskan untuk menemukan anak itu, hidup atau mati. Sudah 2 bulan lebih dia hilang." Tuan Besar sangat terpukul. Pak Samin menunduk. Nama itu makin memperkuat dugaannya. Tapi ia tidak bisa gegabah. Ia harus melindungi Raka sampai semuanya jelas. Setelah beberapa percakapan singkat lagi, kedua pria itu akhirnya pergi. Namun sebelum benar-benar meninggalkan halaman, salah satunya menatap tajam ke arah rumah Pak Samin dan berbisik pada rekannya. "Aku yakin anak itu ada di sini. Kita tunggu waktu yang tepat." Pak Samin menutup pintu perlahan. Begitu langkah kaki mereka menjauh, ia langsung masuk ke kamar. "Raka, kamu di mana, Nak?" Raka keluar perlahan dari bawah ranjang, wajahnya pucat dan ketakutan. "Mereka cari Raka ya, Pak?" Pak Samin mengangguk pelan. "Mungkin. Tapi Bapak nggak akan biarin mereka ambil kamu begitu saja." "Tapi, kalau mereka orang tuaku," suara Raka lirih, matanya mulai berkaca-kaca. Pak Samin terduduk. "Itu yang Bapak belum tahu pasti. Tapi Raka sekarang sudah punya pilihan. Dan Bapak akan ikut apapun pilihanmu." Hari itu, mereka tidak ke laut seperti biasanya. Pak Samin mengajak Raka duduk di batu karang tepi pantai. Angin berhembus pelan, membawa aroma laut dan debur ombak yang menenangkan. "Raka," suara Pak Samin berat, "Bapak pernah kehilangan keluarga. Ibu dan anak Bapak dulu tenggelam waktu kapal kami dihantam badai. Sejak itu, Bapak hidup sendiri." Raka memandangnya dengan mata membulat. Ia tak pernah tahu tentang masa lalu Pak Samin. "Jadi waktu Bapak nemu kamu di hutan itu,
Bapak seperti diberi hidup lagi. Tapi Bapak juga sadar, mungkin kamu punya orang tua yang masih mencarimu. Raka menunduk. Ia menggenggam tangan Pak Samin erat-erat. Kalau mereka datang, dan mereka benar orang tua Raka, Raka boleh tetap sama Bapak. Pak Samin mengangguk, meski hatinya perih. Kalau mereka izinkan, Bapak akan selalu ada buat kamu. Sementara itu, di rumah kepala desa, kedua pria dari kota itu membuat rencana baru. Mereka akan tinggal sementara di desa dan terus menyelidiki. Mereka menyewa rumah kecil di pinggir desa dan memasang pengawasan tidak langsung terhadap rumah Pak Samin. Beberapa warga juga mulai diberi imbalan untuk memberikan informasi jika melihat tanda-tanda mencurigakan. Situasi semakin tegang. Namun Pak Samin tetap tenang. Ia memperkuat hubungan dengan Raka, mengajari bocah itu lebih banyak tentang laut, cara menangkap ikan, dan membaca arah angin. Dalam hatinya, ia hanya ingin memberikan kenangan indah bagi Raka selama mereka masih bersama. Tapi ia tahu, waktu mereka semakin sedikit. Satu malam, saat Raka tertidur lelap, Pak Samin membuka kembali surat yang ia temukan di saku celana itu. Ia membaca lagi nama, Adrian, dan tanda tangan kecil di bawahnya. Huruf awal, M, dan H. Ia tahu, cepat atau lambat, ia harus mengambil keputusan. Entah itu menyerahkan Adrian kepada keluarganya, atau menyembunyikannya selamanya dengan risiko yang jauh lebih besar. Dan di kejauhan, dua pasang mata mengintai dari balik pohon. Mereka melihat lampu rumah Pak Samin yang masih menyala larut malam. Mereka mencatat sesuatu. Mereka sudah makin yakin. Dan mereka bersiap. Perburuan belum usai. Hujan turun deras malam itu. Atap rumah Pak Samin yang terbuat dari daun nipah menetes di beberapa sudut, menimbulkan bunyi ritmis yang seakan ikut bersedih bersama hati Pak Samin. Ia duduk sendirian di sudut rumah, menatap api kecil yang ia nyalakan dari tungku tua. Di dekat situ, pakaian-pakaian lama milik Raka yang baru saja dicuci dan digantung di tali bambu, masih meneteskan air. Salah satu celana pendek tua milik Raka tergantung paling ujung. Pak Samin mengulurkan tangan, hendak merapikan jemuran itu agar lebih cepat kering. Namun saat ia menggoyangkannya, terdengar suara kerusak dari dalam saku celana itu. Alis Pak Samin langsung mengerut. Ia memasukkan tangannya ke saku dan menarik secari kertas yang basah, hampir hancur. Jantungnya berdetak lebih cepat. Kertas itu, yang sudah mulai robek dan luntur, tampak seperti selembar surat atau memo. Pak Samin membawanya mendekat ke cahaya tungku. Dengan hati-hati, ia membuka lipatannya dan membaca tulisan tangan yang masih tersisa di permukaan kertas. Adrian Michael Hartanto, 7 tahun, golongan darah AB, anak dari Mario Hartanto dan Alina Putri. Di bagian bawah surat itu, ada coretan tambahan dengan tinta biru. Adrian, jika kamu membaca ini, ketahuilah bahwa ayah dan ibu sangat mencintaimu. Jangan takut. Kami akan mencarimu sampai ketemu. Ayah. Tangannya bergetar. Pak Samin terduduk lemas. Matanya tak lepas dari nama, Adrian Michael Hartanto. Itu bukan nama kampung. Itu bukan nama anak nelayan. Itu nama dari dunia yang sama sekali berbeda dari kehidupan yang ia dan Raka jalani selama ini. Ia menggenggam kertas itu dengan erat. Kini semuanya jelas. Tak ada lagi keraguan. Anak itu bukan sembarang bocah hilang. Ia benar-benar anak dari keluarga terpandang, dari kota yang jauh, dari kehidupan yang tak akan pernah Raka ingat, dan mungkin tak ingin ia ingat. Pagi harinya, setelah hujan mereda, langit masih kelabu. Pak Samin memasukkan surat yang sudah kering sebagian ke dalam lipatan bajunya. Saat Raka bangun, ia sudah menyiapkan sarapan seadanya, ikan panggang dan nasi jagung. Pagi, Pak. Raka menyapa sambil menggosok matanya. Pagi, Nak. Duduk sini,
makan dulu. Pak Samin menatap anak itu lama. Rasanya sulit membayangkan bahwa anak yang kini sudah seperti darah dagingnya sendiri itu sebenarnya berasal dari dunia lain. Dunia yang tak pernah bersinggungan dengan kesederhanaan hidup di desa nelayan. Saat makan selesai, mereka duduk berdua di pinggir pantai seperti biasa. Pak Samin membuka pembicaraan dengan suara pelan. Raka, kamu ingat enggak, waktu kamu pertama kali sadar dan bilang enggak ingat apa-apa? Raka mengangguk. Iya, Pak. Pak Samin menarik napas panjang, lalu mengeluarkan surat itu dari saku bajunya. Ia menyerahkannya pada Raka. Apa ini, Pak? Coba kamu baca sendiri. Bapak temuin ini di saku celanamu kemarin malam. Raka membaca perlahan. Wajahnya awalnya datar. Tapi saat ia sampai pada kalimat, ayah dan ibu sangat mencintaimu, tangannya mulai gemetar. Bibirnya bergetar pelan. Adrian, itu aku? Pak Samin mengangguk pelan. Sepertinya begitu. Air mata mulai mengalir di pipi Raka. Ia menatap langit yang kelabu. Aku punya orang tua? Ayahku nyari aku? Iya, Nak. Mereka masih nyari kamu. Mereka enggak berhenti. Untuk beberapa saat, tak ada suara selain debur ombak. Lalu, Raka bersuara lirih. Kalau aku pergi, Bapak bakal sendiri lagi? Pak Samin menunduk. Ia mencoba tersenyum, meski hatinya terasa seperti dihantam gelombang keras. Bapak cuma pengen yang terbaik buat kamu, Nak. Kalau itu berarti kamu harus balik ke orang tuamu, ya Bapak ikhlas. Tapi keputusan ada di kamu. Bapak enggak akan maksa. Raka terdiam lama, lalu perlahan memeluk Pak Samin erat-erat. Tubuh kecil itu menggigil, entah karena angin pantai atau karena guncangan emosi yang tak sanggup ia kendalikan. Aku sayang Bapak. Pak Samin menepuk punggungnya. Bapak juga sayang kamu, Raka, atau Adrian, siapapun namamu. Kamu tetap anak Bapak. Namun percakapan hangat itu tak bertahan lama. Dari kejauhan, di jalan setapak yang mengarah ke desa, tampak dua sosok yang sudah tak asing lagi. Dua pria dari kota yang beberapa hari lalu sempat datang. Mereka kembali, kali ini dengan satu orang tambahan. Pria berkemeja putih, berwajah letih, tapi matanya penuh harapan. Di tangannya, ia menggenggam foto anak kecil. Pak Samin melihat mereka, lalu memandang Raka yang juga menyadari kedatangan itu. Pak, itu mereka lagi. Pak Samin berdiri dan memegang tangan Raka. Tenang, kita hadapi ini bareng. Langkah para tamu itu makin dekat. Salah satu dari mereka mempercepat langkah saat melihat wajah Raka. Matanya melebar. Adrian? Raka terpaku. Matanya menatap pria itu, mencoba menggali memori yang hilang. Pria itu mendekat, lalu berlutut di depannya. Adrian, ini ayah, Nak. Raka tidak langsung menjawab. Ia menoleh pada Pak Samin. Bapak? Pak Samin mengangguk. Kalau benar ini ayahmu, peluk dia, Nak. Jangan takut. Tangan Raka perlahan terulur, memegang tangan pria itu. Air mata mulai menetes dari keduanya. Tapi di antara haru dan kelegaan, Raka menoleh kembali pada Pak Samin, dan berkata, Aku nggak mau pergi sendiri. Aku cuma mau ikut kalau Bapak ikut juga. Pria itu menoleh pada Pak Samin, dan waktu seakan berhenti sejenak. Langit sore itu masih muram, seolah ikut larut dalam kebingungan yang menggantung di antara ketiga sosok manusia yang berdiri di tepi pantai. Raka, atau Adrian, begitu nama aslinya terungkap, masih menggenggam tangan pria berkemeja putih yang mengaku sebagai ayah kandungnya. Di sisi lain, tangan kecil itu juga tak melepaskan jemari Pak Samin. Pak Samin berdiri mematung, sementara pria dari kota menatapnya lekat-lekat. Ada kesunyian yang terasa berat,
diisi hanya oleh debur ombak dan desir angin. "Bapak Samin, ya?" tanya pria itu dengan suara bergetar. "Saya, Mario Hartanto, ayah Adrian." Pak Samin menatapnya tenang. Ia mengangguk pelan. "Saya udah dengar kabarnya dari warga desa. Terima kasih sudah menjaga anak saya selama ini." "Anak ini bukan cuma saya jaga, Pak," jawab Pak Samin dengan suara berat. "Saya sayangi dia. Saya anggap dia anak saya sendiri." Mario menelan ludah. Ia menoleh ke arah Raka, yang masih berdiri diam di tengah mereka. "Adrian, kamu mau ikut ayah pulang, nak?" Raka menunduk. Ia tampak bimbang, lalu berbisik lirih. "Kalau Bapak Samin ikut, aku mau." Mario terdiam. Ia menatap Pak Samin, seolah menimbang sesuatu yang besar. "Pak Samin, saya tahu, mungkin semua ini mendadak buat Bapak. Tapi Adrian, anak saya. Sudah berbulan-bulan kami mencarinya. Istriku bahkan sampai jatuh sakit karena tak sanggup kehilangan. Kami ingin dia kembali. Tapi jika memang dia sudah merasa dekat dan nyaman dengan Bapak, saya tidak akan memaksanya. Tapi saya ingin bicara empat mata dengan Bapak. Boleh?" Pak Samin mengangguk pelan. Mereka berjalan menjauh beberapa meter dari Raka, yang tetap ditemani pengawal yang ikut bersama Mario. Di bawah pohon kelapa tua yang menghadap laut, Mario dan Pak Samin duduk bersisian. Tak ada suara selama beberapa menit, sampai akhirnya Mario membuka suara. "Anak saya hilang saat kami liburan di villa pegunungan. Dia lari karena ketakutan, ada konflik antara saya dan istri. Mungkin dia mendengar kami bertengkar. Kami terlalu sibuk dengan urusan bisnis dan emosi kami. Kami pikir semuanya bisa diperbaiki nanti. Tapi saat Adrian hilang, segalanya jadi gelap." Ia mengusap wajahnya. "Saya bahkan tak bisa tidur seminggu pertama. Setiap hari kami pasang pengumuman, telusuri berita, bayar orang untuk mencari. Tapi tak pernah ada titik terang, sampai saya ke desa ini dan melihat wajah anak saya berdiri di depan rumah Bapak." Pak Samin mendengarkan dengan tenang, lalu berkata, "Anak itu saya temukan di pinggir hutan, sendirian, kotor, luka, dan ketakutan. Dia tak tahu siapa namanya, tak bisa bicara banyak, dan waktu itu hujan deras. Saya pikir, mungkin dia ditinggal atau dibuang. Saya bawa pulang. Saya rawat seperti anak sendiri." Mario mengangguk. "Dan saya berutang nyawa padamu, Pak Samin." Ia membuka tas kecil dan mengeluarkan sebuah amplop tebal. "Saya tahu Bapak orang sederhana. Tapi izinkan saya memberikan ini sebagai ucapan terima kasih. Ada uang tunai, juga surat tanah dan kendaraan. Semua itu untuk Bapak, agar hidup Bapak tak susah lagi." Pak Samin menatap amplop itu, lalu kembali menatap laut. "Pak Mario, saya hidup miskin, iya. Tapi bukan itu yang saya cari. Selama ini, yang bikin saya bahagia, bukan rumah besar atau kendaraan mewah. Tapi tawa anak itu. Saat dia panggil saya, Bapak, saya seperti punya keluarga yang selama ini saya tak punya." Mario terdiam. Amplop itu ia letakkan di samping batu. Pak Samin menghela napas dalam. "Tapi saya juga bukan orang egois. Saya tahu darah anak itu bukan darah saya. Kalau dia milikmu, ya, kamu yang berhak atas masa depannya. Tapi satu hal, jangan pisahkan dia dari orang-orang yang sudah dia cintai." Menjelang malam, ketiganya kembali duduk bersama. Raka menatap mereka dengan gugup. Mario berlutut di hadapan putranya. "Adrian, kamu mau pulang ke rumah? Ibu sangat merindukanmu. Tapi kalau kamu masih ingin bersama Pak Samin, ayah akan cari jalan." Raka menatap Pak Samin dengan mata berkaca-kaca. Aku mau ikut ayah. Tapi, aku nggak bisa tinggalkan Bapak Samin. Dia udah kayak ayahku juga."
Mario mengangguk. Kalau begitu, kita ajak Bapak Samin ikut tinggal sama kita. Di rumah. Kamu tetap bisa manggil dia Bapak. Dia bisa tinggal bareng kita. Pak Samin tampak terkejut. Saya? Tinggal di kota? Di rumah mewah begitu? Mario tertawa kecil. Kenapa tidak, Pak? Rumah tanpa cinta tetap terasa kosong. Dan saya yakin, dengan kehadiran Bapak, Adrian akan merasa lebih utuh. Pak Samin menatap Raka. Anak itu tersenyum dan memeluknya erat. Malam itu, di dalam rumah sederhana milik Pak Samin, mereka bertiga duduk mengelilingi tungku api. Tidak ada perayaan, tidak ada pesta. Tapi suasananya hangat, seperti keluarga yang menemukan kembali bagian yang hilang. Pak Samin akhirnya berkata, kalau memang ini jalan yang terbaik, Bapak ikut. Raka bersorak kecil dan memeluknya. Terima kasih, Bapak. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Pak Samin merasa punya tempat di dua dunia. Dunia sederhana yang ia jalani selama ini, dan dunia baru yang siap menyambutnya dengan segala kejutan yang tak pernah ia bayangkan. Keesokan harinya, kabar bahwa anak pengusaha besar dari kota ditemukan di sebuah desa nelayan kecil menyebar cepat ke berbagai media. Foto Raka, atau Adrian, dengan senyum ceria di samping Pak Samin bahkan muncul di beberapa media lokal. Berita itu ditulis sebagai kisah haru, anak hilang ditemukan tinggal bersama nelayan tua yang mengasuhnya seperti anak sendiri. Awalnya, Pak Samin dan Raka tidak terlalu memedulikan kabar tersebut. Bagi mereka, yang penting adalah mereka bisa tetap bersama. Namun dunia luar, terutama dunia yang pernah ditinggalkan Raka, tidak tinggal diam. Beberapa hari setelah keputusan mereka untuk tinggal bersama di kota, keluarga besar Hartanto datang. Bibi, paman, bahkan kakek dari pihak ibu ikut serta. Mereka tak percaya bahwa Adrian, pewaris keluarga Hartanto, akan dibesarkan dan diasuh oleh seorang nelayan tua yang hidup sederhana. Di rumah besar milik keluarga Hartanto, terjadi keributan kecil. Apa-apaan ini, Mario? Kau membawa orang asing ke rumah, dan membiarkan anak itu tetap dekat dengannya? Ujar kakak perempuan istri Mario dengan nada tinggi. Dia bukan orang asing, jawab Mario dengan nada sabar. Tanpa Pak Samin, Adrian mungkin sudah jadi mayat di hutan. Atau hilang selamanya. Tapi ini soal kehormatan keluarga. Wartawan sudah tahu, berita tersebar. Kita jadi bahan omongan. Mario menatap mereka satu persatu. Aku lebih peduli pada anakku daripada harga dirimu semua. Namun tekanan terus datang. Pihak perusahaan yang dikelola keluarga mulai mempertanyakan mental stabilitas Mario. Beberapa investor menarik diri karena menganggap keluarga Hartanto sedang dalam krisis internal. Pak Samin, yang tinggal sementara di rumah besar itu bersama Raka, mulai merasa tak nyaman. Ia bisa merasakan tatapan sinis dari pelayan-pelayan yang sudah lama bekerja di rumah tersebut. Ia tahu dirinya tak pantas berada di tengah segala kemewahan ini. Suatu malam, ia duduk di balkon lantai atas, memandangi laut dari kejauhan, meski hanya tampak garis samar di balik lampu-lampu kota. Di sampingnya, Raka duduk sambil menyandarkan kepala ke bahunya. Bapak nggak suka tinggal di sini, ya? Tanya Raka lirih. Pak Samin tersenyum tipis. Bukan nggak suka, Nak, tapi Bapak tahu tempat Bapak sebenarnya ada di mana. Raka menggenggam tangan Pak Samin. Aku nggak peduli mereka bilang apa. Yang penting aku tetap sama Bapak. Keesokan harinya, seorang pengacara keluarga datang ke rumah dan membawa dokumen hukum. Ia menyarankan agar Raka segera diuruskan status kependudukannya kembali, dan Pak Samin diminta menandatangani surat pelepasan hak asuh. Ini hanya formalitas, Pak Samin, kata sang pengacara dengan wajah tenang. Supaya tidak ada tuntutan hukum di kemudian hari. Tentu saja,
Kami tetap akan memberikan kompensasi yang pantas untuk Bapak. Pak Samin memandangi kertas itu. Hatinya bergemuruh. Ia merasa dunia ini seperti ingin memisahkan mereka secara perlahan-lahan dan halus, melalui jalur hukum, adat, dan norma sosial. Jadi, maksud kalian, Raka bukan milik saya lagi? Tanyanya pelan. Secara hukum, memang tidak pernah, Pak, jawab si pengacara sopan, namun dingin. Bapak hanya menyelamatkan, bukan memiliki. Perkataan itu menusuk hati Pak Samin lebih tajam dari apapun yang pernah ia rasakan. Ia berdiri dan meninggalkan ruangan itu tanpa sepatah kata. Beberapa hari kemudian, Pak Samin diam-diam membereskan barang-barangnya. Ia tahu ia tak bisa tinggal di tempat itu lebih lama. Bukan karena Raka tak mencintainya, tapi karena ia tak mampu bertarung dengan dunia yang tak bisa ia mengerti. Dunia yang hanya tahu uang, garis darah, dan kehormatan semu. Namun sebelum ia sempat pergi, Raka masuk ke kamar dan mendapati koper kecil milik Pak Samin di atas tempat tidur. "Bapak mau kemana?" serunya. Pak Samin menunduk, lalu duduk di tepi ranjang. "Nak, dunia mereka bukan dunia Bapak. Dunia kamu juga bukan dunia Bapak. Tapi kamu punya masa depan di sini. Pendidikan, kesempatan, semua yang nggak bisa Bapak kasih. Aku nggak butuh semua itu kalau nggak ada Bapak." Raka mulai menangis. Pak Samin memeluknya erat. "Dengar, kamu harus jadi orang besar. Kamu harus sekolah, jadi pintar. Tapi jangan lupa, siapa yang dulu rawat kamu saat kamu sendiri. Jangan lupakan laut dan rumah kecil kita." Raka mengangguk sambil menangis. Mereka berpelukan lama. Dan di momen itulah, tiba-tiba suara langkah cepat terdengar dari luar kamar. Mario masuk, terengah-engah. "Pak Samin, jangan pergi. Saya mohon." Pak Samin menoleh, terkejut. "Saya sudah bicara dengan keluarga besar. Saya siap ambil keputusan. Kalau mereka mau buang saya dari perusahaan, silakan. Tapi saya tak akan buang orang yang menyelamatkan hidup anak saya. Bapak tetap tinggal di sini. Bukan sebagai tamu, tapi sebagai keluarga." Pak Samin terdiam. Lalu untuk pertama kalinya, ia menangis. Air mata lelaki tua yang selama ini selalu tabah menghadapi ombak dan kesendirian, akhirnya jatuh karena satu hal, cinta. Namun dunia belum sepenuhnya selesai menguji mereka. Malam itu, saat semua orang tertidur lelap, seorang pria tak dikenal menyelinap ke halaman rumah. Ia membuka laptop dan mulai mengakses data pribadi keluarga Hartanto. Tujuannya hanya satu, mencuri aset dan rahasia bisnis melalui akses internet rumah yang kebobolan. Dan tanpa sadar, Raka yang terbangun karena haus, melihat siluet asing di halaman itu. Malam itu begitu hening. Angin berhembus pelan, membawa aroma laut yang samar sampai ke pekarangan rumah keluarga Hartanto. Rumah besar itu berdiri kokoh di tengah perumahan elit, dikelilingi pagar tinggi dan kamera pengawas di tiap sudut. Namun ternyata, keamanan semacam itu belum cukup untuk mencegah seseorang yang benar-benar punya niat jahat. Raka berjalan perlahan menyusuri lorong rumah menuju dapur. Ia terbangun karena kehausan, tapi langkahnya terhenti ketika matanya menangkap bayangan asing di halaman belakang. Dari balik tirai jendela, ia melihat sosok pria berpakaian hitam tengah duduk jongkok di dekat panel listrik rumah. Ada laptop terbuka di hadapannya, kabel mencuat, dan suara ketikan cepat di malam sunyi. Raka menahan napas, lalu mundur pelan-pelan sambil meraih ponselnya. Ia mengirim pesan ke Mario, ayah kandungnya. Tapi sinyal lemah membuat pesan tertahan. Tanpa pikir panjang, Raka nekat mendekati kamar Pak Samin dan mengetuknya perlahan. "Bapak, Bapak, bangun, ada orang mencurigakan di halaman," bisiknya. Pak Samin langsung terjaga. Meski usianya tak muda lagi,
Naluri waspadanya sebagai nelayan yang terbiasa hidup keras tetap tajam. Ia menyambar senter dan mematikan semua lampu kamar, lalu berjalan perlahan ke belakang rumah bersama Raka. Dari balik semak di sisi taman, mereka bisa melihat pria itu dengan lebih jelas. Ia memakai topi hitam dan jaket bertudung. Laptopnya menampilkan halaman penuh kode, dan tangan kirinya menancapkan semacam alat kecil ke kabel utama rumah. "Apa itu pencuri, Pak?" bisik Raka. "Bukan pencuri biasa. Dia bukan nyari barang, tapi informasi," jawab Pak Samin. Tanpa membuang waktu, Pak Samin meminta Raka kembali ke dalam rumah dan mengunci semua pintu. Sementara ia sendiri mendekat secara diam-diam. Namun sayangnya, saat ia menginjak ranting kering, pria itu langsung menoleh. Mata mereka bertemu. Pria itu sontak berdiri dan mencoba melarikan diri ke arah tembok belakang. Tapi saat ia memanjat pagar, Mario muncul dengan 2 pengawal dan menghadangnya. "Berhenti!" teriak Mario. "Kau siapa?" Pria itu berusaha kabur tapi keburu disergap. Laptopnya sempat dibanting ke tanah untuk dihancurkan, namun data berhasil diselamatkan. Setelah diinterogasi, diketahui bahwa pria itu adalah mantan anak buah dari pesaing bisnis keluarga Hartanto. Dikirim untuk mencuri data keuangan dan informasi pribadi keluarga, termasuk kabar tentang anak hilang yang kini menjadi viral. Esok paginya, setelah kejadian itu, Pak Samin dan Mario duduk berdua di taman belakang. Matahari baru saja naik, embun masih tersisa di ujung daun. "Terima kasih, Pak Samin. Kalau bukan karena Bapak dan Raka, kita mungkin kehilangan lebih dari sekadar data," ucap Mario tulus. Pak Samin hanya mengangguk pelan. Lalu, dengan suara berat, ia membuka pembicaraan. "Tuan Mario, saya minta satu hal." "Apa saja, Pak?" "Kalau saya pergi suatu hari nanti, tolong jaga Raka seperti saya menjaganya dulu. Jangan perlakukan dia seperti pewaris. Perlakukan dia seperti anak. Seperti anak yang butuh cinta, bukan beban warisan." Mario tertegun. "Kenapa Bapak bicara begitu? Bapak akan tetap bersama kami, bukan?" Pak Samin memandangi laut dari kejauhan. "Saya sudah tua, Pak. Saya tidak selamanya bisa mendampingi Raka. Tapi saya ingin dia tetap punya tempat di hatinya untuk saya, meski saya jauh, atau sudah enggak ada sekalipun." Mario menatapnya penuh hormat. "Pak Samin, Raka lebih mencintai Bapak daripada saya. Itu bukan hal yang salah. Itu bukti Bapak telah menjadi ayah sesungguhnya, dengan hati, bukan darah." Hari-hari selanjutnya berjalan tenang. Raka mulai masuk sekolah bergengsi di kota, namun tetap pulang dan memeluk Pak Samin setiap sore. Ia tak pernah malu mengenalkan sosok Pak Samin kepada teman-temannya. Bahkan saat pihak sekolah mengadakan acara keluarga, ia dengan bangga menggandeng tangan lelaki tua itu dan berkata lantang di depan semua orang, "Ini Bapakku. Bapak yang menemukanku, menyelamatkanku, dan membesarkanku. Tanpa dia, aku mungkin tidak ada di sini." Kata-kata itu membuat para guru dan orang tua murid terdiam, bahkan beberapa mata mulai basah. Di sisi lain, konflik internal keluarga besar Hartanto terus berkembang. Beberapa kerabat menuduh Mario terlalu memihak nelayan asing dan tidak menjaga nama baik keluarga. Mereka menuntut rapat pemegang saham untuk menggulingkan posisi Mario sebagai CEO perusahaan. Mario tahu risikonya. Tapi ia juga tahu, ini adalah pertarungan yang pantas diperjuangkan. Malam itu, Mario dan Pak Samin kembali berbincang. Kali ini lebih dalam, lebih jujur. "Pak Samin, seandainya Bapak diberi pilihan, tinggal bersama Raka tapi dalam kemewahan dan tekanan, atau kembali ke desa, hidup sederhana tapi jauh dari semua ini, Bapak pilih yang mana?" Pak Samin tersenyum. "Saya sudah pilih. Saya akan tetap di sini. Bukan karena rumah ini,
tapi karena Raka. Mario mengangguk. Saya harap suatu hari nanti, saya bisa jadi ayah sebaik Bapak. Raka yang duduk bersama Pak Samin di balkon rumah mewah itu, memandangi laut dari kejauhan. Angin malam membelai rambut mereka. Tidak ada kata-kata. Hanya kebersamaan yang hangat dan tenang. Namun di balik kedamaian itu, seseorang dari masa lalu Pak Samin diam-diam muncul di kota. Seseorang yang membawa rahasia lama yang belum pernah ia ceritakan pada siapapun. Hari-hari berlalu dengan cepat. Raka semakin terbiasa dengan kehidupan barunya. Ia mulai bisa beradaptasi dengan lingkungan elit dan pergaulan kelas atas, meskipun hatinya tetap sederhana. Ia tetap anak yang menghormati orang tua dan selalu pulang untuk makan malam bersama Pak Samin. Namun ada satu hal yang tak ia ketahui. Di sudut kota yang berbeda, seorang perempuan tua datang dari desa terpencil, menumpang bus tua dengan membawa sebuah koper usang dan selembar foto lusuh di tangannya. Di foto itu, ada gambar Pak Samin muda sedang menggendong bayi laki-laki. Perempuan itu menatap foto itu dengan mata merah, penuh dendam dan air mata. Jadi kau hidup nyaman sekarang, Samin, setelah meninggalkan anak dan istrimu dulu begitu saja, gumamnya penuh amarah. Sementara itu, di rumah besar keluarga Hartanto, suasana mulai memanas. Kerabat-kerabat Mario menekan dengan semakin keras. Mereka mulai menyebar isu bahwa Raka bukan anak kandung sah dan kehadirannya hanya akan menodai reputasi keluarga. Mario marah, tapi ia tidak bisa menyalahkan semua orang. Dunia bisnis memang kejam. Bahkan darah pun bisa diabaikan demi citra. Di malam yang dingin, Mario berbincang empat mata dengan Raka. Raka, ayah ingin kamu siap dengan segala kemungkinan, kata Mario hati-hati. Raka menoleh. Maksud ayah? Mungkin suatu hari, ayah akan kehilangan posisi di perusahaan. Dan kamu akan jadi sasaran. Mereka tidak akan terima kamu ada di sini. Raka terdiam. Kalau aku harus pergi, aku nggak apa-apa. Yah. Aku bisa hidup sederhana lagi. Yang penting, Bapak Samin tetap bersamaku. Mario menahan napas. Luka itu menyayat hatinya. Betapapun ia berusaha, di hati Raka, masih ada nama lain yang lebih utama. Di hari Sabtu pagi yang cerah, saat Pak Samin sedang merapikan bunga di taman, bel pintu rumah berbunyi. Salah satu pembantu membukakan pintu, dan di sana berdiri perempuan tua yang tadi datang dari desa. Bajunya sederhana, namun wajahnya penuh dendam yang dingin. Aku mencari Samin, ucapnya lantang. Pak Samin menoleh. Wajahnya langsung pucat. Ember di tangannya jatuh ke tanah. Matanya tak percaya melihat sosok itu berdiri di hadapannya. Sarti, bisiknya. Iya, Samin. Istrimu. Atau lebih tepatnya, istrimu yang kau tinggal begitu saja belasan tahun lalu. Semua penghuni rumah tercengang. Raka muncul dari dalam rumah, kebingungan melihat kegaduhan itu. Ada apa ini, Pak? Tanyanya. Sarti menatap Raka dengan penuh luka. Kau pasti anak itu, anak yang dia rawat setelah meninggalkan anak kandungnya sendiri. Pak Samin seperti terpukul keras. Ia menunduk, lalu menatap Raka dengan mata berkaca-kaca. Raka, ada sesuatu yang selama ini belum Bapak ceritakan. Pak Samin akhirnya duduk di ruang tamu, dikelilingi Raka, Mario, dan juga Sarti. Ia menghela napas panjang, lalu mulai bercerita dengan suara lirih. Dulu, sebelum kamu aku temukan di pantai, aku memang punya keluarga. Aku punya istri dan seorang anak. Tapi karena kemiskinan dan tekanan hidup, aku jadi pemabuk. Aku kasar, aku tidak layak jadi suami maupun ayah. Lalu aku pergi, meninggalkan semuanya. Sarti menyela dengan suara tajam, bukan pergi. Kau kabur, Samin. Dan karena itu, anak kita tumbuh tanpa ayah. Sakit, miskin,
dan kini hilang. Anak kita hilang 5 tahun lalu karena kecelakaan kapal nelayan. Raka tersentak. Apa maksudnya? Sarti mengeluarkan selembar foto dari tasnya. Di foto itu, Raka kecil berdiri di pantai dengan mengenakan pakaian nelayan. Wajahnya polos, senyum tipis di bawah sinar matahari. Foto itu robek di ujung, seperti sering dibawa kemana-mana. Ini aku. Raka bergumam. Sarti menangis. Kau anakku, anak kami, Samin. Aku tak pernah tahu kau hidup. Aku kira kau hanyut dan tenggelam. Tapi ternyata kau dibawa bapakmu sendiri, dan dibesarkan sebagai orang asing. Pak Samin menangis. Air matanya jatuh tanpa bisa ia tahan. Aku tak tahu itu kamu, Raka. Saat aku menemukanmu, wajahmu terluka, kamu hilang ingatan. Aku tak tahu kamu anakku sendiri. Astagfirullah. Mario berdiri. Dadanya sesak. Jadi, Raka adalah anak kandung Pak Samin. Sarti mengangguk lemah. Malam itu, dunia Raka runtuh. Ia duduk sendirian di kamarnya. Jantungnya berdegup kencang, pikirannya berkecamuk. Selama ini ia pikir Pak Samin hanyalah nelayan baik hati. Tapi ternyata, itu ayah kandungnya sendiri. Dan lebih mengejutkan lagi, Pak Samin selama ini merahasiakan masa lalunya. Kenapa semua orang menyimpan rahasia dariku? Bisiknya. Keesokan paginya, saat Pak Samin mengetuk pintunya, Raka tak menjawab. Hanya suara tangis tertahan dari dalam. Pak Samin bersandar di pintu. Nak, maafkan Bapak. Bapak enggak minta kamu langsung memaafkan. Tapi Bapak akan tetap di sini, menunggu kamu buka pintu, sampai kapanpun. Namun malam itu juga, Sarti meninggalkan rumah. Ia merasa kecewa karena Raka tak bisa menerimanya sebagai ibu. Ia hanya meninggalkan satu surat yang diletakkan di meja makan. Isi suratnya, "Aku datang bukan untuk menghancurkanmu, Raka. Tapi aku sadar, mungkin kau memang lebih bahagia bersama ayahmu saja. Aku hanya ingin tahu bahwa kau hidup dan baik-baik saja. Itu sudah cukup. Maafkan aku jika kehadiranku malah membuatmu bingung. Ibumu, Sarti." Dan saat surat itu dibacakan, Raka pun akhirnya menangis keras. Untuk pertama kalinya, ia merasa benar-benar sendirian. Namun di balik kejutan besar ini, satu hal lebih mengejutkan tengah menanti. Seorang kerabat keluarga Hartanto datang membawa kabar bahwa Mario telah dijebak dan difitnah, dan kini akan dilengsarkan dari perusahaan. Dan saat krisis besar itu datang, hanya Raka yang bisa menyelamatkannya. 2 tahun telah berlalu sejak badai besar melanda keluarga Hartanto dan juga kehidupan Raka. Banyak hal berubah. Banyak luka, banyak pula yang sembuh. Mario Hartanto benar-benar kehilangan posisinya di perusahaan akibat konspirasi yang rumit. Namun bukannya jatuh, ia memilih bangkit dengan sederhana. Ia membuka usaha kecil di bidang sosial, membangun yayasan untuk anak-anak hilang dan terlantar, terinspirasi dari kisah putranya sendiri, Raka. Raka, kini remaja tangguh dan cerdas, memutuskan untuk menempuh jalan berbeda dari keluarganya. Ia menolak hidup bergelimang harta dan memilih kembali ke desa, tinggal bersama Pak Samin yang kini tak lagi menjadi nelayan miskin. Berkat warisan cinta dan kebaikan hati, banyak orang membantunya. Bahkan yayasan milik ayah kandungnya membantu membangun kembali desa kecil di tepi laut itu, menjadikannya kampung wisata pesisir dengan pendidikan untuk anak-anak nelayan. Raka mengajar di sana. Ia mengajarkan membaca, menulis, dan juga menyelam. Anak-anak memanggilnya Kak Raka, dengan senyum cerah seperti mentari pagi. Sementara Pak Samin, kini hidup damai. Tidak dalam kemewahan, tapi dalam kedamaian. Ia tak lagi menyesali masa lalu, karena ia tahu Tuhan telah mengizinkannya menebus dosa, dengan cara yang paling mulia,
menjadi ayah. Di suatu sore yang lengam, Raka duduk di atas perahu kecil bersama Pak Samin, memandang laut yang tenang. "Pak," ujar Raka, "terima kasih sudah nyelamatin aku 2 kali. Waktu kecil dan waktu besar." Pak Samin tersenyum. "Dan kamu juga sudah nyelamatin Bapak, Nak. Dari hidup yang kosong." Air laut berkilau di bawah cahaya senja. Seperti menyimpan ribuan rahasia. Seperti pernah menjadi saksi dari cinta, kehilangan, dan keikhlasan. Kisah Raka pun selesai, bukan dengan akhir yang sempurna, tapi dengan hati yang utuh. Karena terkadang, keluarga bukan tentang darah, melainkan tentang siapa yang memilih untuk tetap tinggal, walau tak diwajibkan.